Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devina Safa Felisa, mahasiswi Universitas Terbuka, NIM 857040116. Hari ini saya akan melakukan praktek untuk mata kuliah praktikum IPA di SD. Kali ini kita akan mengamati gerak pada tumbuhan putri malu, yaitu yang pertama dengan gerak seismonasti dan yang kedua gerak niktinasi. Di sini sudah saya siapkan alat dan bahan yang diperlukan seperti tumbuhan putri malu, lembar kerja atau tabel pengamatan, alat tulis seperti pulpen dan juga penggaris. Di sini ada tumbuhan putri malu. Saya akan mempraktekkan untuk gerak seismonasti. Yang pertama dengan sentuhan halus. Hasilnya, reaksi pada daun putri malu akan menutup sedikit lama. Yang kedua, akan menyentuh daun putri malu dengan sentuhan sedang. Hasilnya, daun putri malu akan menutup dengan sedikit cepat. Yang ketiga, dengan sentuhan kasar. Hasilnya, daun putri malu menutup dengan sangat cepat serta daun yang ada di belakang akan menutup dengan sempurna. Jadi, kesimpulan, tumbuhan putri malu merupakan tumbuhan yang bereaksi terhadap rangsangan secara halus, sedang, ataupun kasar. Selanjutnya, yang akan saya praktikkan kedua adalah gerak niktinasi. Tentunya dengan tumbuhan yang sama, yaitu putri malu. Di sini sudah didapatkan alat dan bahan, yaitu alat tulis seperti pulpen, lalu ada lembar kerja, tabel A dan tabel B, dan tentu saja kotak kardus. Kita akan meletakkan kardus pada putri malu dan diberi tanda B. Kita letakkannya dengan hati-hati. Kita beri tanda B. Lalu untuk yang terbuka, kita beri tanda A. Setelah itu kita akan menunggu selama 30 menit. Dan kita akan melihat reaksi apa yang terjadi. Setelah 30 menit pada label A atau putri malu yang terbuka, tentu daun akan tetap terbuka. Seperti pada video. Sedangkan pada label B, kita akan melihat, kita bukanya secara perlahan. Sedangkan pada label B atau pada putri malu yang tertutup kotak, yang terjadi adalah daun putri malu mengatup setelah ditutupi dengan kotak. Hal ini disebabkan karena putri malu sensitif terhadap cahaya. Jadi ketika kurang cahaya, dia otomatis menutup daunnya untuk menghemat energi dan mengurangi penguapan. Jadi kesimpulannya, tumbuhan putri malu yang ditutupi kardus akan menutup daunnya karena tidak mendapat cahaya. Sedangkan yang tidak ditutupi tetap terbuka karena terkena cahaya matahari. Jadi cahaya mempengaruhi gerak daun putri malu. Daun akan menutup saat gelap dan membuka saat terang. Selanjutnya mengamati gerak tropisme atau geotropisme negatif. Adapun alat dan bahan yang sudah saya siapkan yaitu biji kacang hijau, kapas, 2 botol air mineral yang sudah dilubangi bagian bawahnya, dan air mineral. Langkah pertama, kita akan memberikan label A dan B pada masing-masing botol. Kemudian, masukkan kapas ke dalam botol yang sudah dilubangi dan tambahkan air secukupnya. Setelah itu kita masukkan biji kacang hijau beberapa buah untuk label A dan label B.
hijau kita letakkan ke dalam gelas, lalu kita akan meletakkan gelas ini ke tempat yang terbuka. Selanjutnya kita akan meletakkan di tempat terbuka yang terkena sinar matahari. Di hari pertama, untuk kacang hijau A dan B sudah mulai tumbuh kecambah. Setelah hari ketiga, untuk kedua pot sudah mulai tumbuh. Lalu kita akan meletakkan pot B secara horizontal. Dan pot A tetap secara vertikal. Pada hari keempat, pot yang secara vertikal mencapai tinggi 6 cm, sedangkan yang secara horizontal tingginya 5 cm. Untuk hari kelima, pot yang secara vertikal tingginya sudah mencapai 10 cm, sedangkan yang secara horizontal tingginya 8 cm. Pada hari ke-6, pot secara vertikal sudah mencapai tinggi 14 cm, sedangkan yang secara horizontal tingginya 13 cm. Pada hari ke-7, pot secara vertikal sudah mencapai tinggi 16 cm, sedangkan yang secara horizontal mencapai tinggi 14 cm. Setelah 1 minggu saya amati, untuk pot A yang secara vertikal dia tumbuh tegak ke atas, sedangkan yang pot B secara horizontal dia bengkok ke atas. Jadi gerak yang diperlihatkan dari pot B ini gerak geotropisme. Jadi gerak geotropisme adalah arah gerak tumbuhan karena gaya gravitasi. Sekian praktik dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.